Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak Bapak kelas 12, kita akan melanjutkan materi berkaitan dengan statistika. Di pertemuan sebelumnya anak-anak sudah mempelajari berkaitan dengan ukuran pemusatan data, yaitu rata-rata dan modus, baik pada data tunggal maupun data berkelompok. Nah, pada hari ini anak-anak kita akan melanjutkan kepada ukuran letak data, yaitu yang pertama berkaitan dengan kuartil pertama atau kuartil bawah atau disingkat dengan Q1 pada data berkelompok. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Kuartil yang kita ketahui bahwasanya dengan definisi kuartil itu adalah membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Jadi anak-anak, pada konsepnya, pada data tunggal kita harus mengurutkan dulu data terkecil ke data yang terbesar nilainya. Sehingga misalkan ini keterangannya xpin ini adalah data terkecil dan xmax adalah data terbesar. Jadi data kita urutkan terlebih dahulu, kemudian kita bagi menjadi 4 bagian yang sama. Nah, anak-anak, kuartil ada 3. Yang pertama adalah kuartil pertama atau Q1 atau bawah. Ia membagi data menjadi seperempat bagian yang sama. Kemudian yang kedua adalah kuartil kedua atau disebut dengan kuartil tengah atau juga disebut dengan median. Jadi posisinya di sini di Q2, yaitu membagi data menjadi seperempat tambah seperempat menjadi setengah bagian yang sama besar. Selanjutnya yang terakhir adalah Q3, yaitu disebut dengan kuartil ketiga atau kuartil atas. Posisinya di sini dia adalah membagi bagian menjadi 3/4 bagian. Itulah definisi dari kuartil anak-anak. Kita lanjutkan ke kuartil pertama. Kuartil pertama atau kuartil bawah dilambangkan dengan Q1. Rumus umumnya Q1 sama dengan TB, ya. TB ini adalah tepi bawah kelas, ya. Q1 adalah kuartil bawah atau kuartil pertama. TB adalah tepi bawah kelas kuartil ditambah dengan seperempat N. Jadi N di sini adalah banyak data atau jumlah frekuensi. Jadi nanti kalau kita ketemu dengan data berkelompok, kita jumlahkan frekuensinya, itu disebut dengan N atau banyak datanya. Selanjutnya dikurang dengan FK. FK sendiri itu adalah frekuensi kumulatif atau jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil. Jadi nanti kita tentukan dulu frekuensi kumulatifnya. Kita pakai tabel bantuan. Kemudian kita lihat kelas kuartil di mana, maka FK ini adalah kumulatif sebelum. Ingat anak-anak, sebelum kelas kuartil. Kemudian FQ. FQ ini adalah frekuensi kelas kuartil itu sendiri. Kemudian C yaitu panjang kelas. Baik, kita lihat contoh soal. Contoh soal yang pertama, tabel berikut adalah hasil pengukuran tinggi badan sekelompok siswa. Di sini ada data tinggi badan, kemudian ada frekuensinya. Pertanyaannya adalah kuartil bawah dari data pada tabel tersebut adalah. Ini sudah ada jawabannya. Coba kita lihat langkah-langkah penyelesaiannya. Baiklah anak-anak, untuk langkah pertama adalah anak-anak harus menentukan kelas dari kuartil pertama itu sendiri atau kuartil bawah. Kita buatkan lagi tabelnya yang tadi. Nah, ini Bapak salinkan. Di sini adalah tinggi badan, tadi sudah kita ulang. Tulis, kemudian ada frekuensi. Nah, anak-anak jumlahkan. Jadi 4 ditambah 10 tambah 6 tambah 8 tambah 4 tambah 8, itu jumlahnya adalah 40. Ini jumlahnya atau jumlah frekuensinya, disebut dengan N atau banyak datanya, ya anak. Kemudian kita tambahkan namanya tabel bantuan, yaitu frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu atau disebut dengan jumlah frekuensi. Kumulatif artinya jumlah anak-anak. Jadi 0 ditambah 4, karena frekuensi sebelumnya itu tidak ada anak-anak, berarti kita tambahkan dengan 0. 0 ditambah 4 artinya 4. Kemudian untuk yang kedua, berarti kan sudah ada 4 anak-anak, berarti 4 ditambah dengan 10, hasilnya 14.
Kemudian selanjutnya adalah 14 ditambah dengan 6, hasilnya 20. Selanjutnya adalah 20 ditambah 8, hasilnya 28. Selanjutnya adalah 28 ditambah 4, yaitu 32. Dan terakhir adalah 32 ditambah 8, yaitu 40. Itulah cara menentukan frekuensi kumulatif. Kemudian anak-anak, untuk menentukan kelas kuartil ke-1 ini, kita perhatikan kelas Q1. Ingat, Q1 tadi adalah membagi data menjadi 1/4 N bagian. Jadi kelas Q1 ini akan terletak pada data ke 1/4 N atau I/4. Karena kuartil pertama, maka I nya kita ganti dengan 1, yaitu data ke 1/4 kali N nya. N nya tadi 40 ya anak-anak, maka 1/4 kali 40, sehingga data ke 10. Nah, artinya apa anak-anak? Kita bisa melihat data yang ke-10 di mana letaknya. Kalau yang ini anak-anak, ini 4, berarti kan artinya data 1 sampai 4 itu berada di sini. Berarti 4 ke atas, 4 sampai ke 14 itu posisinya di sini datanya. Nah, kemudian kalau ini datanya sampai 20, 15 sampai ke 20 ya. Karena data kita adalah data ke-10 untuk kelas Q1, maka 10 ini, data ke-10 ini terletaknya pada di sini anak-anak. Ya, di antara 5 sampai 14, berarti 10 letaknya di sini, sehingga jadi kelas Q1-nya yaitu 155 sampai 159. Di sini ya yang ada warna berbeda ini. Kemudian kalau kita sudah menentukan kelas Q1, kemudian kita lihat rumus Q1 tadi apa anak-anak? Q1 adalah sama dengan TB tambah 1/4 N dikurang FK per FQ kali dengan C. Mari kita tentukan satu-satu. Yang pertama adalah TB, tepi bawah kelas Q1. Kita ketahui tadi Q1-nya adalah kelasnya adalah 155 sampai 159, sehingga tepi bawahnya adalah 155 nih, batas bawah dikurang dengan 0,5, yaitu 154,5. Selanjutnya 1/4 N ini, 1/4 N artinya adalah 1/4 kali N. 1/4 kali N nya tadi kita ketahui bahwasannya 40, berarti 1/4 kali 40 yaitu sama dengan 10. Selanjutnya FK. FK itu adalah yang ini. FK ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1. Kita tadi sudah mengetahui anak-anak, ini kelas Q1 nya 155 sampai 159. Lihat di kolom FK. Ini FK nya, artinya adalah frekuensi kumulatif sebelum. Kalau sebelum berarti kita lihat yang ke atas, yaitu 4. Ya, berarti FK nya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1, yaitu bernilai 4. Selanjutnya adalah FQ, yaitu frekuensi kelas Q1. Ini kelas Q1 nya 155 sampai 159, berarti FQ nya adalah di tabel F, yaitu 10. Selanjutnya yang terakhir adalah panjang kelas, yaitu C. C panjang kelas yaitu sama dengan, bisa anak-anak kurangkan 155 kurang 150, berarti sama dengan 5. Atau yang mau di bawahnya juga boleh, 160 kurang 155 juga 5. Konsepnya sama dengan mencari panjang kelas pada rata-rata atau pada modus data berkelompok sebelumnya. Baik anak-anak, diperhatikan untuk nilai Q1-nya. Berarti kita masukkan yang pertama adalah Q1 sama dengan TB. TB-nya adalah 154,5 ditambah dengan 1/4 N, berarti N 1/4 N-nya adalah 10, dikurang dengan FK. FK-nya adalah 4. Dibagi dengan FQ. FQ-nya dapat 10 sisinya. Kemudian dikali dengan C. C-nya adalah 5. Ini dia. Sehingga apa anak-anak? Tetap Q1-nya sama dengan 154,5 ditambah dengan 10 dikurang 4, 6. 6 dikali 5, 30. 30 per 10. 30 per 10 adalah 3. Sehingga 154,5 ditambah 3 sama dengan 157,5. Inilah nilai Q1-nya. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahaminya. Kita lanjutkan dengan latihan anak-anak. Nah, silakan dicoba. Anak-anak perhatikan soal berikut, kemudian tentukan kuartil bawah dari data pada tabel
tersebut. Semoga anak-anak semuanya dapat memahami dan dapat bisa menjawab soal tersebut. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.